Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku rahimakumullah, ketika ketidakjujuran menjadi ikon, kejujuran dijauhi, sementara kadang kebohongan menjadi sesuatu yang wajar. Itu sahabatku rahimakumullah, ini adalah fitnah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattaqu fitnah la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha shadidul iqab. Hati-hati terhadap fitnah. Karena fitnah itu bukan khusus saja menimpa orang-orang yang zalim, tetapi apabila kita membiarkan kezaliman, kita pun akan terlibat di dalamnya. Wa'lamu, ketahuilah, annallaha shadidul iqab. Siksa, azab, balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu sangat keras. Sahabatku rahimakumullah, ketika hari berganti hari, kadang kesia-siaan pun ada pada diri kita. Maka besok yaumul qiyamah kita akan dimintai 4 pertanggungjawaban, yaitu tentang umur kita, usia kita, waktu yang kita sia-siakan. Kemudian tentang jasad fisik kita, seluruh anggota badan kita. Ilmu kita sudah sejauh mana sampai diamalkan. Dan yang utama untuk kemaslahatan adalah harta kita. Dari mana kita peroleh dan kemana kita belanjakan. Karena itu sahabatku rahimakumullah, agar hidup ini tidak sia-sia, manfaatkan waktu sedemikian rupa sehingga tidak sia-sia. Allah pun bersumpah dengan waktu. Ada surat Ad-Duha, Allah bersumpah dengan kalimat Wad-Duha, Al-Fajr wal-Fajr, Al-Lail wal-Lail, dan Allah bersumpah dengan Wal-Asr. Innal insana lafi khusr. Semua yang namanya manusia itu pasti akan mengalami kerugian. Kaya rugi, miskin rugi, pejabat rugi, rakyat rugi, orang alim rugi, orang jahil rugi, laki-laki rugi, perempuan rugi. Semua dalam kerugian, sahabatku rahimakumullah. Maka gunakan waktu sedemikian rupa, dimanfaatkan agar tidak rugi. Kuatkan iman, illal ladzina amanu. Aktivitas waktu untuk kebaikan, wal amilu shalihat. Illal ladzina amanu wa amilu shalihat. Aktif yang baik, bermanfaat untuk lingkungan, untuk makhluk yang lain, dan utamanya untuk sesama. Khairun nas anfa'uhum linnas. Wa tawasaw bil haq. Salinglah berwasiat dengan yang hak, menegakkan yang hak, mendukung yang jujur, mendukung yang benar. Bukan apa kata kebanyakan orang. Kemudian watawasaw bis sabr, berwasiatlah tentang kesabaran. Sahabatku, ketika banyak maksiat tidak ikut-ikutan maksiat. Ketika ada panggilan taat, dengan segera dia bertaat. Ketika gemerlap dunia, dia tidak tergiur, bahkan tidak terjerumus di dalam kubangnya. Dan ketika ada musibah, dia ikhlas, dia ridho. Siapa yang sabar ketika ditimpa musibah, Allah angkat ridho, menjadi ahli ridho. Siapa yang sabar ketika banyak maksiat, tidak ikut-ikutan, dia akan menjadi ahli taqwa. Ketika gemerlap dunia, dia tetap sabar, tidak boros, dia akan menjadi ahli zuhud. Siapa yang ketika ada panggilan taat, dia pun menjadikan utamakan ketaatan itu, maka dia menjadi orang yang sabar ketika dalam keadaan taat. Inilah yang menjadi derajat ahlul istiqomah. Sahabatku rahimakumullah, setelah umur yang kita kuatkan mulai sekarang, jangan sia-siakan sedetik pun agar manfaat, agar husnul khatimah.
Boleh jadi husnul khotimah itu awalnya nggak baik, tapi akhirilah dengan kebaikan. Innamal a'malu bil khawatim. Jangan su'ul khotimah. Awalnya baik, tapi akhirnya buruk. Tadi kita ingin menjadi ahlul istiqomah. Maka as-sabru al-ta'at. Ketaatan itu menjadikan utama. Sahabatku rahimakumullah. Setelah kita bersungguh-sungguh untuk berjuang di sisa-sisa umur yang sangat luar biasa, ke depan tantangan kita itu lebih dahsyat, hambatan kita itu lebih berat. Maka sahabatku rahimakumullah, ke depan ujian, tantangan itu harus kita hadapi dengan arif. La ya'ti alaikum zamanun illa alladhi ba'dahu mautun. Tidak akan datang suatu masa yang setelahnya itu lebih sulit, lebih susah. Sampai kita hatta idza talqa ila rabbikum, sampai kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabatku rahimakumullah, kematian itu dalam Al-Qur'an ada 4 perkataan. Al-maut, al-wafat, al-ajal, kemudian raji'un. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah sesungguhnya kematian yang kita lari daripadanya, justru kematian itu akan menghadang kita. Kita akan diceritakan amal-amalan apa yang pernah diperbuat di muka bumi ini. Sahabatku rahimakumullah, setelah usia yang harus kita perhatikan adalah jasad kita menghadapi tantangan ke depan yang lebih dahsyat. Itu harus sabar menggunakan mata, menggunakan telinga, lisan ini, bahkan seluruh anggota badan semuanya. Sahabatku rahimakumullah, ilmu yang akan mengangkat derajat adalah ilmu yang dibarengi dengan iman, bukan dunia. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Dan yang keempat, sahabatku rahimakumullah, bagaimana kita mau mewakafkan harta kita kalau kita hidupnya malas-malasan, sehingga tidak ada sesuatu pun yang untuk infak, sedekah, dan seterusnya. Maka kuatkanlah sahabatku rahimakumullah dalam sisa-sisa umur ini untuk terus berjuang. Hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala karena ikhtiar kita, karena usaha kita. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.